Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Irawan dengan NIM 200301500048, kelas PJKRA angkatan 2020. Nah, di sini saya akan memaparkan PPT tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sesungguhnya kajian tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan cakupannya itu sangat luas dan juga sangat panjang. Idealnya, sejarah adalah rekam jejak tentang semua rentetan peristiwa yang telah terjadi, yang berfungsi untuk mengungkapkan segala sesuatu sesuai fakta yang ada tanpa adanya distorsi sedikit pun. Namun dalam kenyataannya, terkadang sejarah hanya mengungkapkan sepenggal saja atau tidak utuh dari rentetan peristiwa tersebut, dan tidak bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh-pengaruh kondisi sosial politik tertentu. Apalagi sejarah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sejarah atau periodisasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu, perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengungkapkan fakta sejarah yang ada. Menurut George J. Mauly, membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahapan, yaitu ada animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. Nah, selanjutnya, perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar yang dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama ada zaman Yunani kuno, kedua ada zaman Islam, ketiga ada zaman Renaissance dan modern, dan yang keempat ada zaman kontemporer. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Nah, dalam zaman ini Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Di antaranya adalah yang pertama ada Thales tahun 624 sampai dengan 545 sebelum Masehi. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir, muncul sosok pertama dari Trade Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Kedua ada Pythagoras, yaitu tahun 580 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Samos, yaitu daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya, dikenal sebagai bapak bilangan. Dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari dari kaki-kakinya, yaitu sisi-sisi siku-sikunya. Ketiga ada Socrates, yaitu tahun 469 sebelum Masehi sampai dengan 399 sebelum Masehi. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajarkan Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajarkan Aristoteles. Selanjutnya adalah Plato, tahun 427 sebelum Masehi sampai dengan 347 sebelum Masehi. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Kelima, Aristoteles, 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang
di bidang metafisika, fisika, etika, politika, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Selanjutnya yang kedua ini adalah periode Islam. Nah, dalam periode ini tidak terbentangkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim yang diwahyukan pertama kali pada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq, dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada pergerakan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa itu adalah ancilla theologia atau abdi agama, atau dengan kata lain kegiatan ilmiah tersebut diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Selanjutnya adalah zaman Islam klasik tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani, mulai filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik, seperti Alexandria di Mesir, Judiciapur di Irak, Antakya di Syria, dan Baktra di Persia. Selanjutnya, sekitar abad ke-6 sampai dengan ke-7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapang kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti Al-Hawi karya Al-Razi 850 sampai dengan 923, Razas, kemudian Ibnu Sina pada tahun 980 sampai dengan 1037, Al-Khawarizi yaitu Al-Khurimus atau disebut dengan Al-Khawarimus. Yang selanjutnya adalah Ibnu Rus tahun 1126 sampai dengan 1198. Selanjutnya ada Al-Idris tahun 1100 sampai dengan 1166, dan ada Jabir Ibn Hayyan atau disebut dengan Geber, dan Al-Biruni tahun 362 sampai dengan 442 Hijriah atau 973 sampai dengan 1050 Masehi. Selanjutnya, sebagian umat Islam juga menekuni logika dan filsafat, yaitu Al-Kindi. Selanjutnya ada Al-Fasabi tahun 950 Masehi, ada Ibnu Sina atau Avenca 1037 Masehi, dan Al-Ghazali 1111 Masehi, Ibnu Bajjah atau Afetmaj 1138 Masehi, ada Ibnu Tufal atau Abu Bakar 1185 Masehi, dan Ibnu Rus atau Averus 1198 Masehi. Menurut Felix Kleinfreund dan Al-Kindi ini berjasa membuat filsafat dan ilmu Yunani dapat diakses dan membangun pondasi filsafat dalam Islam dari sumber-sumber yang jarang dan sulit, yang sebagian diantaranya kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Al-Fasabi. Kemudian menurut Bertrand Russell, Ibnu Rus lebih terkenal dalam filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Tidak tahu kenapa ya. Dalam filsafat Islam dia sudah berakhir, dalam filsafat Kristen dia baru lahir. Pengaruhnya di Eropa sangat besar, bukan hanya terhadap para skolatik, tetapi juga pada sebagian besar pemikir-pemikir bebas, non-profesional, yang menentang keabadian dan disebut Averroes. Selanjutnya, yang ketiga ini ya, masa Renaissance dan modern. Nah, pada masa ini, Michelet mengatakan bahwa sejarawan terkenal adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa,
dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, skolarisme, empirisme, dan rasionalisme. Selanjutnya yang keempat ya, periode kontemporer. Nah, pada zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi. Banyak dibicarakan oleh para filsuf atau filsafat ya. Kemudian Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembang mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Dan dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotoelektrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Karyanya yang lain berupa gerak Brownian, efek fotolistrik, dan rumus Einstein yang paling dikenal dengan E sama dengan MC pangkat 2. Selanjutnya, Linus Pauling pada tahun 1953 mengarang sebuah buku yang berjudul The Natural of Criminal Bond, menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Kemudian karya Pauling memuncak dalam pemodelan fisik DNA rahasia kehidupan. James de Wanston, Francis Crick, dan Rosalind Franklin menjelaskan struktur dasar DNA, bahkan genetika, untuk mengungkapkan kehidupan dalam segala bentuknya. Hal ini memicu rekayasa genetika yang dimulai tahun 1990 untuk memetakan seluruh manusia genom atau disebut dalam Human Genome Project, dan telah disebut sebagai berpotensi memiliki manfaat medis yang sangat besar. Nah, sekianlah presentasi PPT dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.